Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, anugerahnya, sehingga kita ini dimudahkan olehnya untuk menunaikan, menjalankan ibadah salat Isya dengan berjamaah. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin membacakan yaitu tafsir daripada surat Thaha, ayatnya adalah 132, di mana ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sekalian, yaitu pentingnya kita ngajari, mendidik, memerintahkan pada keluarga kita, ahli kita, yaitu tentang masalah sholat, ya, masalah sholat. Mari kita baca satu ayat saja, tapi nanti akan saya kembangkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kalau kita maknai perkata itu wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka kepada ahlimu ya Muhammad. Jadi ayat ini memerintahkan kepada baginda Rasul. Jadi ahlaka itu artinya ahlimu, itu ahli Nabi Muhammad. Tapi karena ini ada di dalam Al-Quran dan menjadi pedoman hidup kita, berarti ya perintah ini untuk kita semuanya juga. Ya, saya ulangi lagi, wa'mur, dan perintahkan ahlaka kepada ahlimu ya Muhammad bisolah, dengan sholat. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bagaimana ahlinya, ahli itu berarti keluarganya, dari istri dan anak-anaknya itu, bisolah, dengan menjalankan ibadah sholat. Nah, dalam rangka memerintahkan sholat kepada ahli tadi, kepada istri, kepada anak, kepada suami gitu ya, itu harus wastobir alaiya, yaitu dan dengan kesabaran alaihi, atas perintah sholat tadi. Jadi Allah memberikan nasihat kepada baginda Rasul ketika mengajak kepada ahli, yaitu kepada istri dan anak-anak tadi, untuk ibadah sholat itu harus dengan posisi dalam keadaan sabar. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, kata Allah, kami ini tidak meminta rizki kepadamu ya Muhammad. Nahnu narzukuka, justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatul littaqwa, dan akibat atau akhir ya, yang paling bagus adalah littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Saudara yang saya hormati, sebenarnya di sini nanti akan ada 3 hal penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu pertama adalah perintah sholat, kemudian yang kedua adalah tentang konsep bahwa Allah itu menjamin rizkinya untuk kita semuanya, dan yang ketiga adalah wal 'aqibatul littaqwa, yaitu akhir daripada kehidupan kelak di akhirat itu adalah yang paling beruntung, yang paling baik adalah littaqwa, bagi orang yang bertakwa. Nah, 3 hal inilah yang nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya Bapak Saudara dan Ibu yang saya hormati, mari kita cermati dari sisi tafsirnya dulu. Jadi dalam tafsirnya dikatakan ai hatha ahlaka 'ala sholati wa as'ajuhum ilaiha. Maksudnya adalah hatha ahlaka, himbolah ya, ahlaka, kepada ahlimu ya Muhammad, ala sholati, untuk menjalankan sholat.
Ya, jadi wa as'adahum ilaihim, dan doronglah mereka ilaiha, menuju kepada pelaksanaan sholat, yaitu baik min fardin au nafalin, baik sholat fardu wajib ya, walaupun sholat sunnah ya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bagaimana keluarganya itu diajak, diperintahkan, didorong, dikasih semangat, yaitu menjalankan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Artinya apa? Berarti rumah kita ini harusnya kita beri penerang cahaya ilahi, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya, yaitu di sini sholat fardu atau sholat sunnah. Wal amru bisyai'i amara bijami'i ma la yatimu illa bihi. Wal amru bisyai'i, bahwa perintah tentang sesuatu itu adalah amara bijami'i ma la yatimu illa bihi, yaitu memerintahkan kepada semuanya tentang perintah tadi tidak akan sempurna illa bihi, kecuali dengan pelaksanaan ibadah sholat tadi. Jadi artinya kalau perintah untuk mengajak kepada ahlinya menjalankan sholat itu tidak akan sempurna kalau tidak dijalankan, gitu. Ya, caranya bagaimana? Fayakunu amron bita'limihim, maka jadikanlah perintah ini dengan bita'limihim, artinya dengan mempelajari, yaitu memberikan pengajaran kepada mereka. Ma yuslihu sholah, yaitu tentang bagaimana itu baiknya sholat, apa saja yang membatalkan dan yang merusak sholat, dan bagaimana bikamaliha, yaitu dengan sempurnanya yang namanya sholat. Tapi ingat, ayat ini mengatakan wastobir alaiha, ketika memerintahkan sholat kepada ahli kita ini, kepada istri pada anak, kepada suami pada anak ya, itu harus sabar. Apa yang dimaksud? Yaitu ala sholati bi iqamatiha bi hududiha wa arkaniha wa adabiha wa khusu'iha, yaitu ketika menjalankan sholat itu betul-betul bi iqamatiha, dengan menegakkannya sholat itu ya, dengan menjalankan sepenuh hati, mengukuhkan keikhlasan. Yaitu bagaimana sholatnya itu harus diperhatikan bi hududiha, dengan batas-batasannya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa adabiha, dan adab-adab sholat, wa khusu'iha, dan bagaimana khususnya di dalam sholat. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita memerintahkan kepada ahli kita tentang masalah sholat itu ya otomatis diajari atau diperintahkan untuk bagaimana ngerti tata cara sholat, tentang apa itu wajibnya sholat ya, tentang perdunya atau sunnah-sunnahnya dalam sholat, itu diajari ya. Kalau misalnya kita tidak sempat untuk ngajari ya, tapi yang penting dikontrol betul, diingatkan untuk menjalankan ibadah sholat, karena ajaran sholat itu kadang-kala yang ngajari anak-anak kita ini di masjid atau di musola ya, di TPG ya. Tapi kita tinggal kontrol bagaimana mengajak mereka untuk menjalankan ibadah sholat. Nah, fa inna dzalika masyaqqa 'ala nafs. Sebenarnya menjalankan perintah sholat itu adalah merupakan sesuatu yang berat setiap jiwa. Walakin yang bagi ikraha wa jihada 'ala dzalik. Akan tetapi ini seyogianya, seharusnya, hendaknya kita ini memaksa diri kita dan sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah menjalankan sholat tadi. Wasabru ma'aha daiman, dan dengan sabar selalu dalam memerintahkan sholat tadi. Fa innal abda idza qama sholatahu 'alal wajhil ma'mur bihi kana lima sibaha min dinihi akhwat wa aqwa. Ini Pak yang perlu kita garis bawahi. Seandainya fa innal abda, kalau sesungguhnya hamba itu menunaikan, menegakkan sholat, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, karena lima apalagi ya menjalankan masalah-masalah agama lainnya, mesti akan lebih akhwat dan wa aqwam, akan lebih mementingkan dan memelihara. Artinya begini Bapak saya yang saya hormati, jadi kalau ada seseorang kemudian kok memperhatikan masalah sholat,
maka otomatis hal-hal yang lain selain sholat itu akan jadi baik. Itu harapannya begitu ya. Jadi artinya kalau sholat ini betul-betul dijalankan dengan sebaik mungkin, maka yang lainnya pun akan ikut diperhatikan gitu ya. Wong namanya sholat itu kan merupakan suatu kewajiban secara individual antara hamba Allah manusia ini dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebalikannya, wa idza dayya'a kana limasibha abya. Ya, kalau seandainya orang tidak memperhatikan sholat, apalagi yang lainnya, mesti menyia-nyiakannya, otomatis tidak serius menjalankan ibadah sholat. Bapak saudara saya hormati, ini yang perlu saya tekankan adalah yang pertama ini masalah sholat. Jadi ternyata kita ini ngajak kepada ahli kita untuk menjalankan sholat. Kenapa sampai Rasul diperintahkan oleh Allah menegakkan dengan kesabaran? Supaya Bapak Ibu yang saya hormati, di rumah tangga kita ini tidak mengedepankan emosional dalam mengajak kebaikan di anggota keluarga kita. Kita tahu perintah sholat itu penting dan wajib, bahkan memang harus kita kerjakan. Ya, tapi untuk memberikan pemahaman ini kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada suami, itu kan harus ada cara, harus ada metode. Artinya apa? Sekali lagi penegasannya adalah harus dihindari yang namanya emosional, harus dihindari yang namanya ketegangan dalam memberikan perintah. Kenapa begitu? Supaya rumah tangga kita ini itu dilingkupi, dinaungi oleh cahaya ilahi. Melalui apa? Melalui makhluknya Allah yang tercipta dari cahaya, diturunkan, mendoakan keluarga tersebut. Maka wajar orang yang tinggal di rumah tangga seperti itu, maka di dalam hatinya penuh dengan ketenangan, ya, di dalam pikirannya penuh dengan kenikmatan, ya, di dalam jiwanya penuh dengan kebahagiaan. Baik, ini penting Pak, perlu saya sampaikan. Mari bareng-bareng Pak ya, saya juga begitu sama istri sama anak ya, panjenengan juga begitu. Ayolah kita biasakan hal yang baik, mau kita terapkan di rumah, tapi ketika kita akan merintahkan harus sabar, utamanya sholat tadi Pak ya, sholat ya. Jadi kenapa begitu ya, tadi itu supaya di rumah tangga kita itu dinaungi oleh cahaya ilahi. Ya, cahaya ilahi melalui apa? Ya makhluknya Allah yang namanya para malaikat itu hadir dan mendoakan penghuninya dalam rumah tangga tadi. Maka wajar rumah tangga tadi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Harapan kita ke sana, ya Pak ya. Sehingga kalau kita mungkin punya cucu, ya, ini bagi yang sudah punya cucu Pak ya, untuk ngajak sholat itu kan usia-usia SD, ya kan? Mau usia jelang SMP, jelang balik itu kan berat susahnya bukan main. Tapi kita ternyata harus sabar, itu harus sabar ya. Jadi ini kenapa kok dipentingkan, itu kenapa itu ya, ternyata kita ingat dalam ayat yang lain Pak, ketika kita meminta memohon kepada Allah Ta'ala untuk bagaimana Allah mengabulkan dan menolong apa yang kita ingini di dunia ini, ternyata kan dengan wasilah, dengan perantara sabar dan sholat. Apa Pak ayatnya? Wasta'inu bisabri washolat. Minta tolonglah engkau kepada Allah, yaitu dengan apa? Sabar dan sholat. Nah ini ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshin. Sungguhnya memang sholat itu adalah berat. Illal khoshin, kecuali orang yang khusyuk. Lah siapa itu orang yang khusyuk? Di dalam ayat surat Al-Baqarah 45 itu, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang yang sholat khusyuk itu berarti dia punya keyakinan mantap betul saat sholat, betul-betul menghadap kepada Allah, mulaqu rabbih, kepada Tuhannya, menghadap kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah yakin betul bahwa nanti akan kembali, atau istilahnya ketika sholat telah kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu hadirin Allah. Jadi sholat itu mari kita pentingkan betul itu ya, kita perhatikan betul. Kemudian bagaimana toh supaya kita ini sholatnya bisa tenang, bisa khusyuk tadi ya. Kalau definisinya tadi sudah jelas, sholat itu adalah bagaimana kita ini seolah-olah
ya yakin betul ya menghadap Allah pada saat itu, dan yakin betul kita ini kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ternyata saya buka di dalam surat An-Nisa Pak, ayat 3 An-Nisa ya, An-Nisa 103 itu Allah berfirman begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ayat ini memang berkaitan tata cara sholat dalam hal ketakutan Pak, atau istilahnya namanya sholat apa? Sholat khauf Pak ya, yaitu sholat di medan tempur. Jadi dalam hal pelaksanaan sholat saat zaman Rasul itu dipraktekkan juga itu bagaimana sholat tapi dalam medan pertempuran ya, jadi namanya sholat khauf ya. Sholat khauf itu berarti sholat di medan pertempuran. Memang fikihnya ada sendiri Pak ya, nanti yang ngajari biar yang ngajar fikih di sini siapa itu. Jadi gantian Pak, soft yang pertama sholat duluan, soft yang kedua gitu ya. Jadi saling menjaga, dalam hal peperangan tetap jalan, tapi sholat tetap jalan juga. Jadi ayat ini mengatakan fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian sudah selesai menjalankan sholat maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka zikirlah engkau kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Kalau dalam bahasa kita wiridlah kita sholat, setelah sholat itu yaitu dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Karena dalam medan tempur maka saat itu zikirnya boleh dalam keadaan berdiri ya, duduk maupun berbaring. Artinya apa? Setiap keadaan itu bisa berzikir, bisa wirid. Tapi kalau kita ini sekarang sholat dalam keadaan tenang, nyaman, tidak dalam suatu pertempuran kan, berarti kita ya usahakan setiap habis sholat jangan langsung berdiri dulu, duduk sebentar Pak ya, minimal baca apa? Istighfar. Berapa kali istighfarnya Pak? 3 kali ya. Terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ditambahi yuhyi wa yumitu ya, boleh langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal. Itu yang panjang, tapi ada juga yang pendek langsung Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika tabarakta ya dzal jalali, langsung diputus gitu aja. Ya intinya itu bacaan wirid, bacaan doa zikir setelah sholat, tolong diamalkan. Terus baca subhanallah berapa kali Pak? 3 kali. Terus alhamdulillah berapa kali? 3 kali. Terus Allahu Akbar 3 kali ya. Terus habis itu kok baca wirid apalagi la ilaha illallah, monggo silakan lah. Tapi setelah itu baru berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat mengatakan bahwa fa idza qadaytumus shalah, apabila engkau telah selesai menjalankan salat maka berzikirlah hanya kepada Allah dalam keadaan berdiri ya, duduk maupun berbaring. Nah, kemudian ayatnya selanjutnya begini, fa idza ma'nantum, apabila engkau sudah merasa nyaman, tenang, faqimus shalah, maka dirikanlah salat. Jadi sholat itu definisinya apa? Pengertian sholat itu apa? Suatu amalan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram, ya, diakhiri dengan salam. Itu sholat kan begitu. Artinya masuknya kita sholat itu ya saat takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram, berarti belum dikatakan sholat itu. Jadi sholat itu mulai masuk Allahu Akbar, itu namanya sholat. Nah, ketika kita sebelum mengucapkan Allahu Akbar, berarti coba ayat ini diperhatikan. Fa'idzat ma'nantum, apabila kalian sudah tenang ya, maka faqimus shalah, baru kalian mendirikan sholat gitu ya. Faqimus shalah, baru mendirikan sholat. Artinya apa? Baru mengucapkan Allahu Akbar. Makanya ketika kita mau sholat ya, seperti tadi saya jamaah itu duduk dulu, berdiri dulu, tenang, rileks dulu gitu ya. Kadang-kala saya kasih komando istaqimu wa atadilu, artinya itu apa? Luruskan ya, dan rapatkan gitu ya. Gitu. Atau yang panjang biasanya imam yang lain mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis sholah. Itu perintahnya, itu istilah hadis Rasul itu. Tapi kalau saya biasanya pakai yang pendek aja, istaqimu wa atadilu gitu kan.
Itu artinya itu untuk membuat bagaimana nyaman dulu nih orang yang mau sholat, ya softnya tata rapi itu nyaman, relax pas sholat dulu. Baru ya kemudian takbiratul ihram sambil disertai niat pada saat itu, niat sholat duhur atau asar atau maghrib atau isya terserah. Jadi Allahu Akbar sudah dalam keadaan nyaman dan siap ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inna sholata kanat salal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya sholat itu memang waktunya telah ditentukan ya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jam-jam sholat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, ini perintah yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu memperhatikan pendidikan dan pengajaran pelajaran pembiasaan sholat di keluarga kita, ya, diri kita, kemudian anak-anak kita dan seterusnya. Kenapa kok ini ditekankan? Iya, karena kita ini sebagai bapak rumah tangga, bahwa itu kan surat At-Tahrim ayat 6 yang sering saya sampaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah ahlimu dari siksa api neraka. Ya, jadi berat itu tugasnya bapak itu. Makanya bapak rumah tangga ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah sebagai pemimpin ya daripada wanita. Baik Bapak saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua Pak, Nabi kita ini diperintahkan begini Pak. Allah sampai berfirman begini kepada Rasul ini, lanas aluka rizqan. Kami ya Muhammad itu enggak minta rezeki kepadamu, justru nahnu narzukuka. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Nah itu dimaknai tafsirnya ini indah sekali Pak. Coba kita baca dulu. Jadi di sini dikatakan apa ini? Ai rizquka alaina. Ya Muhammad, rezekimu itu adalah atas kami, kewajiban kami. Ya Muhammad, rezekimu itu adalah urusan kami. Jadi kalau untuk kita berarti dikatakan, wahai kita semuanya, wahai orang beriman, rezekinya kalian itu adalah kami yang nanggung. Sehingga ada di dalam tafsir yang lain mengatakan begini Pak, saya baca di tafsir tapi nggak di sini ya. Kalau sholat ini diperhatikan betul dalam suatu keluarga itu, maka rezekinya rumah tangga tadi ya juga dimudahkan Pak. Karena apa? Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Ya, jadi ai rizquka alaina, rizkimu ya Muhammad itu adalah tanggungan kami. Qad takafalna bihi kama takafalna bi arzaqil khalaiq. Sungguh kami, kata Allah, telah menjamin ya tentang rezeki tadi, sebagaimana kami ini memenuhi, menjamin rezekinya semua makhluk, kuluhum semuanya. Kaifa biman qoma bi amrina, bagaimana memperlakukan orang yang memperhatikan ya menjalankan ya perintah-perintah kami, kata Allah. Wastaghala bi dzikrina, dan kemudian sibuk dengan berzikir, ingat kepadaku, kan gitu ya. Jadi bahasanya begitu, mudahnya begini. Allah itu mengatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, rezekimu itu tanggunganku. Sebagaimana seluruh makhluk itu yang nyanggung rezekinya adalah aku, kata Allah. Bagaimana aku memperlakukan kepada orang yang sibuk dalam berzikir pada Allah, memperlakukan kepada orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Wa rizqullahi amun lil muttaqi wa ghairuhu. Sementara rezekinya Allah itu adalah umum, Pak. Jadi rezekinya Allah itu umum, merata bagi orang bertakwa maupun orang yang tidak bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu ngasih rezeki kepada makhluknya tidak hanya kepada orang yang bertakwa. Kepada orang selain bertakwa saja itu pun dijamin oleh Allah, dikasih oleh Allah rezekinya itu. Ya, nahnu narzuquka. Fayam bagi al-ihtimamu bima yajlibu sa'adah al-abadiyah. Sayubianya memperhatikan yaitu bagaimana bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan yang abadi.
Kebahagiaan yang abadi itu apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kedua Pak, yang perlu saya tekankan, yaitu bagaimana kita yakin betul kalau masalah rezeki itu yang nanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh ragu tentang ayat ini bahwa Allah itu menjamin rezekinya semua makhluknya. Apalagi kita Pak, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan sholat. Maka kunci bagaimana rezekinya lancar, di dalam tafsir yang lain dikatakan, ya perhatikanlah sholat. Kalau rumah tangga kita itu perhatikan sholat, diri kita, istri kita, anak-anak kita, semua yang perhatikan sholat, maka wajar Allah akan cukupi itu kebutuhan orang tersebut. Apalagi kalau kita lihat dalam sebuah ayat surat Hud ayat 6 itu Pak ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah ya apa binatang atau makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah sudah berikan rezekinya. Baik, ini Bapak saya hormati, yang kedua yang perlu kita tekankan yaitu bagaimana kita coba yakini kalau rezeki Allah itu senantiasa sudah dijatah untuk kita semuanya, tinggal bagaimana kita ini mengusahakan atau berusaha semaksimal mungkin jatah rezeki yang untuk kita itu betul-betul sampai kepada kita dan kemudian dimudahkan kita menerimanya kan gitu. Yang ketiga, wal aqibatul taqwa, yaitu pungkasan atau akhir kehidupan di dunia yang baik dan juga kelak di akhirat adalah litakwa bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzi ya fi'lul ma'mur wa tarkil munhi, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman qama biha kana lahul aqibah, maka barang siapa yang menjalankannya secara istiqomah, itulah yang disebut dengan akhir daripada kehidupan yang baik bagi orang yang bertakwa. Intinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita lihat bahwa orang bertakwa inilah ternyata nanti akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sampai Allah pun berfirman dalam surat At-Tolak Pak ya, apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan itu yang namanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki ya kepada kita sekalian itu dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa? Ya takwa Pak. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya kalau ada orang yang mengeluh, gimana Pak ya, saya ini kok berusaha berkeluarga dan seterusnya, tapi diuji dengan kekurangan apa? Materi atau istilahnya kekurangan biaya hidup dan seterusnya. Nah, itu nasihat kita itu apa? Ya dengan takwa Pak, mendekat pada Allah. Kita tanya, biasanya kalau dengan saya tanya dulu, gimana? Jenengan sudah menjalankan 5 waktu dengan istiqomah enggak? Belum saya tanya tepat sholatnya Pak ya. Yang penting apa? Menjalankan sholat itu. Ya, kemarin ketika ada orang yang datang ke rumah saya juga begitu, suami istri. Mesti saya tanya dulu, jenengan perhatikan ini enggak? Karena kunci dalam hidup di rumah tangga itu ya baik sama Allah, baik sesama. Hablu minallah dan hablu minan nas Pak. Jadi kunci rezeki yang Allah akan turunkan kepada kita ya itu aja. Nah, baik kepada Allah itu dengan jalan apa? Sholat. Jalankan apa? Sholat. Jalankan sholat, kita baik pada Allah kan? Nah, sudah dijaga belum itu perintah sholat? Minimal ya 50 dengan kerjakan belum? Saya tanya begitu. Ya, baru ngaku ya itu Pak, kami itu belum, kadang menjalankan, kadang enggak. Nah itu, tolong perbaiki dulu. Ya nanti setelah coba dengan perbaiki 2 atau 3 hari lagi nanti sharing sama saya atau telepon Pak. Jadi artinya ini harus dipercaya dulu sholat. Ya kalau ingin kecukupan dalam kehidupan rumah tangga. Dan perbaikilah hubungan sama manusia. Sama manusia itu diantaranya apa? Dengan orang tua, dengan mertua Pak ya. Orang tua itu kan ada 3 Pak ya. Orang tua yang melahirkan kita itulah bapak ibu kita. Orang tua yang memberikan pasangan hidup pada kita itulah mertua.
Dan orang tua yang memberikan ilmu kepada kita, siapa itu? Para guru, para ustadz itu, ya, itu orang tua kita. Ya, jadi ketiga-tiga ini harus diperhatikan, gitu kan? Supaya apa? Ya kembali kepada hablum minallah tadi, hablum minan nasnya lebih baik. Baru nanti setelah itu baru dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu dipentingkan. Baik, jadi kuncinya dua itu, baik sama Allah dan baik kepada sama. Nanti insya Allah kasih yang namanya kemudian di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir ayat dikatakan bahwa wal aqibatul littaqwa, yaitu akhir daripada kehidupan. Di sini dikatakan bahwa yaitu fid dunya wal akhirah littaqwa allati hiya fi'lul ma'mur wa tarkul manhi, yaitu yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ini akan memberikan pemahaman kepada kita sekalian. Jadi tiga hal penting dalam surat ini, ayat ini Pak, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mari yaitu kita jalankan, kita tunaikan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang bapak kepala rumah tangga, sebagai orang tua ya, ibu juga. Pentingnya pembiasaan sholat dalam keluarga. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa Allah menjamin rezekinya untuk keluarga kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita hiasi kehidupan kita ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus semangat memotivasi anggota keluarga kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana doa yang kita panjatkan Pak, doa supaya keluarga kita jadi orang bertakwa itu Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa kita panjatkan supaya diri kita ini diberi pasangan hidup, yaitu yang qurrata a'yun. Dan anak-anak yang qurrata a'yun juga yang keturunan. Begitu juga yaitu dijadikan kita ini imamnya orang bertakwa. Baik, Bapak saya hormati, saya kira ini yang dapat kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya, walaupun satu ayat, tapi kalau kita perhatikan, kita jalankan, maka insya Allah akan menjadi pedoman hidup kita, supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Baik Bapak saya hormati, di sini kita sharing, kita diskusi, ya, supaya kita lebih tambah pemahamannya. Terima kasih dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.